Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Selamat datang kembali bersama kami dalam acara Ramadan Berkah, Amal Melimpah. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang dosa istri terhadap suami. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita yaitu Ustadzah Nadiyatul Umamah beserta Ustadzah Ai Ulfatul Rashidah, yang insya Allah untuk pemaparan kali ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ustadzah Nadiyatul Umamah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Ustadzah Isma Kamilah atas waktu yang telah disisihkan dan diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan memaparkan sedikit saja tentang dosa seorang istri terhadap suaminya, karena jika kita bahas akan sangat luas sekali. Kenapa pembahasan kita kali ini yaitu dosa seorang istri terhadap suaminya? Karena seorang suami itu bisa menjadi pintu untuk masuk ke dalam surga, tentunya dengan ketaatannya. Dan juga seorang suami bisa menjadi pintu untuk masuk ke dalam nerakanya ketika larangan-larangan Islam atau larangan-larangan Allah diterjang. Maka dari itu perlu kita bahas bersama-sama dan perlu kita diskusikan bersama-sama, apa sih yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka dan apa saja dosa-dosa yang perlu kita hindari. Dosa yang perlu kita hindari yaitu adalah ketidaktaatan kita selaku istri kepada suami, yakni yang sering kita kenal dengan istilah nusyuz. Populer, sangat populer istilah nusyuz. Nusyuz itu sendiri jika dilihat dari definisi fikih disebut dengan irtifa'uha an ada'il haqqil wajibi ilaiha, yakni apabila seorang istri tidak melakukan kewajibannya terhadap istri, entah itu kewajiban zahir ataupun kewajiban batin. Maka apabila ada seorang istri yang tidak taat atau tidak melakukan kewajiban terhadap suaminya, maka dikategorikan sebagai nasyizah atau seorang istri yang nusyuz. Yang menjadi pertanyaan, apa sih dasarnya nusyuz itu dilarang? Yang menjadi dasarnya nusyuz itu dilarang karena ketidaktaatan istri terhadap suami. Karena saking wajibnya seorang istri taat kepada suaminya, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Di situ dikatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha." Kata Rasul, andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk menyembah orang lain selain Allah, maka niscaya aku akan memerintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Dari hadis itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya begitu amat sangat wajibnya seorang istri taat kepada suaminya. Sampai-sampai Rasul mengemukakan bahwa andaikan boleh, istri diharuskan sujud kepada suaminya. Lalu timbul pertanyaan, apa yang menjadi faktor ketidaktaatan istri terhadap suaminya? Jawabannya sangat banyak sekali. Di sini akan saya paparkan hanya sedikit, satu atau dua saja. Yang pertama, salah satu contohnya ketidaktaatan istri terhadap suaminya yaitu apabila seorang istri menolak ajakan suami atau menolak untuk melayani suaminya, entah itu melayani zahir ataupun batinnya. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan
idza da'ar rajulu zaujatahu ila firashihi fa'abat min dzalik la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Apabila ada seorang suami mengajak istrinya atau meminta istrinya untuk dilayani, lalu istri tersebut menolaknya, maka ancamannya la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Seluruh malaikat yang berada di langit dan juga di bumi akan melaknatnya sampai waktu subuh itu tiba. Yang kedua, faktor atau penyebab istri dikategorikan sebagai nusyuz, contohnya yaitu apabila seorang istri keluar rumah tanpa memiliki izin suami. Di zaman sekarang begitu sangat lumrah atau bahkan dianggap sepele izin seorang suami bagi istri. Kenapa? Karena di zaman sekarang ada istilah zaman modern, sehingga izin suami itu sangat-sangat disepelekan. Padahal yang perlu kita sadari, hal sepele itulah yang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Dengan kata lain, apapun kondisinya, apapun keadaannya, dimanapun istri berada, tetap kuncinya harus mendapatkan izin dari suami. Berarti bisa saya simpulkan dari seluruh pemaparan dari awal sampai akhir, intinya jika kita tidak ingin dikategorikan sebagai nasyizah, maka kita harus taat kepada suami selama ketaatan kita itu tidak berbenturan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pemaparan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzah karena sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan yang saya garis bawahi mungkin ada dua ya. Seorang istri itu harus taat kepada suami, dan yang kedua harus mengikuti perintah suami asalkan tidak berbenturan dengan ajaran agama Islam, gitu ya. Nah, kemudian saya punya pertanyaan nih Ustazah. Apabila seorang istri ini diizinkan untuk keluar rumah oleh suaminya, tapi dalam kondisi sendiri keluarnya itu tanpa disertai dengan mahramnya. Nah, sedangkan dalam ajaran kita, dalam ajaran agama Islam, Nabi menegaskan la yahillu li imra'atin tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'adi mahramin 'alaiha. Nah, ini posisinya kan si istri dapat izin suami nih keluar rumah sendiri. Tapi perginya istri ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, apakah ini termasuk nusyuz atau tidak? Bagaimana itu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya yaitu bagaimana jika ada seorang istri keluar tidak disertai dengan mahramnya tetapi mendapatkan izin dari suami. Betul seperti itu? Nah, di sini saya mencoba memaparkannya dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang definisi yang telah saya paparkan di awal, bahwa irtifa'uha an ada'il haqqil wajibi ilaiha. Yang namanya nusyuz itu apabila seorang istri tidak melakukan kewajibannya kepada suami. Oleh karena itu, jika ada istri keluar rumah sendiri tanpa mahram tapi mendapatkan izin dari suami, maka tidak dikategorikan sebagai nusyuz. Kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya nusyuz itu adalah pembangkangan istri terhadap suaminya. Itu kalau dilihat dari sudut pandang definisi. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang syariat, sebagaimana tadi hadis yang telah dikemukakan oleh Ustazah sendiri, bahwa apabila ada seorang istri keluar tanpa disertai dengan mahram, maka hukumnya
haram. Nah, dengan begitu sesungguhnya seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa disertai dengan mahram walaupun mendapatkan izin dari siapa? Dari suaminya. Berarti kalau misalnya ada suami yang mengizinkan istrinya keluar tanpa disertai dengan mahram, berarti dosanya yang nanggung siapa? Suami. Nah, suami, ya begitu. Karena segala perilaku istri, baik itu dosa ataupun bukan dosa dalam tanda kutip kebaikan, semuanya akan berdampak berbalik kembali kepada sosok suami. Mungkin seperti itu. Jadi intinya suami itu harus tahu ya, Ya. tentang larangan ini. Tidak boleh membiarkan istri pergi sendiri tanpa disertai mahram. Betul. Gitu ya. Lalu apakah larangan ini berlaku dalam semua kondisi dan situasi atau bagaimana? Karena jika saya lihat gitu ya, di zaman sekarang mungkin banyak sekali kemadaratan jika ada istri yang sama sekali tidak boleh keluar gitu jika sendiri gitu. Jadi bagaimana apabila ada kemadaratan jika istri ini tidak keluar rumah gitu. Jadi mengharuskan istri keluar sendiri gitu tanpa disertai mahram. Itu bagaimana? Ya, pada di sini saya akan menambahkan sedikit perihal pertanyaan yang kedua tadi, ya. Jadi apakah larangan dari hadis tersebut itu secara mutlak atau dalam kondisi tertentu? Nah, di sini pada umumnya jika kita melihat hadis larangan seorang istri bepergian tanpa mahram walaupun mendapatkan izin dari suami, nah ini justru selaras dengan kaidah fikih darul mafasid aula min jalbil masolih. Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Karena apa? Walaupun seorang istri bepergian sendiri itu untuk kebutuhannya, dalam artian ada maslahatnya untuk pribadinya, namun di sisi lain banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi jika seorang istri keluar rumah sendiri. Maka dari itu, maka tidak diperbolehkan. Namun, dalam kondisi tertentu, contohnya suaminya sakit atau tidak berada di rumah, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemadaratan memperbolehkan hal yang dilarang. Tadi ada kemadaratan, maka dalam kondisi yang kedua ini istri diperbolehkan keluar rumah sendiri tanpa ada mahram dengan syarat ada izin dari suami. Jadi intinya ya, tidak mutlak larangan dari hadis tersebut jatuh kepada seorang istri ya, karena tadi ada kondisi tertentu yang memperbolehkan hal tersebut. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan lagi kepada pembuka acara. Oke, jadi kita bisa simpulkan mungkin intinya seorang istri itu dikategorikan sebagai nasizah jika tidak taat kepada suami dan menuruti perintah suami hukumnya wajib gitu ya. Dan apabila kita taat kepada suami namun hal itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, Maka dosa-dosanya dosa-dosanya itu akan ditanggung atau berbalik lagi kepada suami. Dan untuk hukum keluar rumah ada izin dari suami, tapi dalam kondisi sendiri itu Tergantung. tidak boleh, hanya saja dalam situasi dan kondisi tertentu. Dan bisa diperbolehkan keluar meskipun tanpa mahram apabila ada kemadaratan. Dia atas nama pribadi memohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya meminta ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا لا تنقضي أنت للروح